Kita mulai dari posisi ke-9, Alberto Fujimori, seorang mantan presiden Peru. Meski awalnya dipuji karena memulihkan ekonomi dan menumpas gerakan teroris, Fujimori akhirnya dikenal sebagai pemimpin otoriter yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia memanfaatkan dana intelijen negara untuk kepentingan politik dan pribadi, termasuk menyuap media dan membungkam lawan politik. Kerugian negara diperkirakan mencapai 600 juta dolar. Ia akhirnya dijatuhi hukuman penjara, menjadi salah satu pemimpin Amerika Latin pertama yang benar-benar dijerat kasus korupsi besar. Di posisi ke-8 ada Sani Abacha, diktator militer Nigeria yang memerintah antara 1993 hingga 1998. Selama kekuasaannya, Abacha mengalirkan dana publik ke rekening pribadi dan keluarganya di luar negeri. Ia diyakini telah mencuri antara 5 hingga 6 miliar dolar. Ironisnya, saat itu Nigeria mengalami kemiskinan luar biasa, meskipun merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Setelah kematiannya yang mendadak, berbagai negara termasuk Swiss dan Amerika Serikat berusaha mengembalikan sebagian dana curian ke rakyat Nigeria. Nomor 7 ditempati oleh Arnoldo Aleman, mantan presiden Nicaragua. Dalam masa jabatannya, ia menggunakan berbagai skema untuk menggelapkan lebih dari 100 juta dolar, dari manipulasi pajak hingga pengalihan bantuan asing ke rekening pribadi. Ia sempat divonis 20 tahun penjara, meski kemudian hukumannya dilonggarkan karena pengaruh politik. Kasus ini menggambarkan betapa lemahnya sistem hukum bisa terjadi ketika koruptor memiliki jaringan kekuasaan yang kuat. Lanjut ke posisi ke-6, kita punya Slobodan Milošević, presiden Yugoslavia yang terkenal karena perannya dalam konflik berdarah di Balkan. Selain kejahatan perang, ia juga dikenal karena menguras dana negara untuk kepentingan perang dan memperkaya lingkaran kekuasaannya. Uang negara digunakan untuk memanipulasi pemilu, membeli loyalitas militer, dan membungkam oposisi. Meskipun angka pasti sulit ditentukan, miliaran dolar diyakini menghilang selama pemerintahannya. Ia meninggal di penjara saat menunggu vonis dari Pengadilan Kriminal Internasional. Di peringkat ke-5 ada Joseph Estrada, mantan aktor yang menjabat sebagai Presiden Filipina. Skandal utamanya melibatkan penggelapan dana dari industri perjudian ilegal, serta penyalahgunaan yayasan amal. Ia dituduh mengumpulkan sekitar 80 juta dolar selama masa jabatan singkatnya. Pada 2007, ia dijatuhi hukuman seumur hidup, namun kemudian mendapat pengampunan dari presiden selanjutnya. Kasus ini memicu kemarahan publik dan menjadi simbol kegagalan sistem hukum dalam menghadapi elit politik. Masuk ke posisi keempat, kita bertemu Mobutu Sese Seko, diktator legendaris dari Zaire, kalau sekarang Republik Demokratik Kongo. Selama 3 dekade kekuasaannya, Mobutu diduga menggelapkan antara 5 hingga 15 miliar dolar. Ia menguasai kekayaan alam negaranya, terutama tambang berlian dan emas, sambil membangun istana pribadi yang megah di tengah kemiskinan luar biasa. Rakyatnya menderita, infrastruktur hancur, namun Mobutu hidup bak raja. Ia adalah simbol kleptokrasi Afrika yang paling mencolok dalam sejarah. Di urutan ketiga, ada Pavlo Lazarenko, mantan Perdana Menteri Ukraina. Dalam waktu yang sangat singkat, ia berhasil mencuri ratusan juta dolar dari proyek-proyek negara dan memindahkannya ke rekening luar negeri, terutama di Swiss dan Amerika Serikat. Ia ditangkap di Amerika dan menjadi salah satu dari sedikit pejabat tinggi pasca Uni Soviet yang benar-benar dipenjara karena korupsi. Kasusnya menjadi peringatan bahwa transisi demokrasi tanpa transparansi bisa menghasilkan predator baru.
Peringkat kedua ditempati oleh Ferdinand Marcos, diktator Filipina yang memerintah selama lebih dari 2 dekade. Marcos dan istrinya Imelda hidup dalam kemewahan ekstrem, sementara rakyat Filipina bergelut dengan kemiskinan. Diperkirakan mereka mencuri antara 5 hingga 10 miliar dolar dari kas negara. Kekayaan itu disimpan dalam bentuk properti mewah, rekening di Swiss, dan koleksi barang mewah. Ia akhirnya digulingkan oleh revolusi People Power tahun 1986 dan melarikan diri ke Hawaii. Di posisi pertama, tak lain adalah Soeharto, mantan Presiden Indonesia. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, Soeharto dan keluarganya mengendalikan ekonomi nasional lewat jaringan yayasan dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Media seperti Transparency International memperkirakan bahwa ia menggelapkan antara 15 hingga 35 miliar dolar, jumlah yang menjadikannya pemimpin paling korup sepanjang sejarah modern. Ironisnya, ia tak pernah benar-benar diadili hingga wafat, dan kisahnya masih menjadi kontroversi di Indonesia hingga hari ini. Dari Afrika hingga Asia, dari militer hingga politisi sipil, para koruptor ini membuktikan bahwa kekuasaan tanpa kontrol bisa menghancurkan sebuah bangsa. Dengan mengetahui sejarah ini, kita diingatkan betapa pentingnya transparansi, hukum yang adil, dan keberanian masyarakat untuk melawan ketidakadilan. Karena jika dibiarkan, korupsi bukan sekadar kejahatan keuangan, tapi kejahatan terhadap masa depan.